Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Irsyada Ibrahim SAG MAG. Saya adalah dosen tetap Prodi Teknologi Elektromedik Politeknik Muhammadiyah Makassar. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Bahasa Arab. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Prodi Teknologi Elektromedik Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bahasa Arab. Adapun teknik pengajaran yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini adalah menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Instruction Assessment. Delivery adalah tahap awal di mana saya menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis, baik melalui ceramah, diskusi, video, atau pembelajaran lain. Sedangkan instruction adalah memberikan pengantar atau konteks dari materi yang akan dipelajari, termasuk menjelaskan tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, dan keterkaitannya dalam kehidupan nyata. Hal ini untuk membantu mahasiswa memahami arah dan pentingnya tujuan pembelajaran. Sedangkan asesmen adalah tahap evaluasi untuk mengukur pemahaman dan pencapaian mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari, baik berupa kuis, tugas, pertanyaan lisan atau lisan, dan interaksi langsung di dalam kelas pada proses belajar mengajar. Adapun deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah ini memberikan pengenalan dasar bahasa Arab meliputi huruf, tanda baca, jenis-jenis kata, serta struktur kalimat sederhana. Mahasiswa dibimbing untuk memahami dan menggunakan kosakata, tematik, serta mampu membentuk kalimat dasar dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama CPL sikap, yaitu untuk menunjukkan sikap dan tanggung jawab serta disiplin dan percaya diri dalam mempelajari dan menggunakan bahasa Arab dasar. CPL kedua pengetahuan, untuk menguasai pengetahuan dasar tentang huruf hijaiyah, harakat, klasifikasi kata, al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu, serta struktur kalimat sederhana dalam bahasa Arab. CPL keterampilan umum, yaitu mampu mengidentifikasi dan menerapkan unsur-unsur dasar bahasa Arab dalam bentuk lisan maupun tulisan secara tepat. CPL keterampilan khusus, yaitu mampu memahami dan membentuk kalimat sederhana dalam bahasa Arab menggunakan kosakata tematik seperti angka, anggota tubuh, dan ekspresi perkenalan diri atau ta'aruf. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah dan tanda baca atau harakat beserta fungsinya dalam pembentukan kata. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan mengklasifikasi jenis kata dalam bahasa Arab seperti al-ismu, al-fi'lu, al-harfu dengan tepat. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis struktur kalimat dasar bahasa Arab, mubtada, al-khabar, dan al-maf'ulun bih. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan kata ganti atau dhamir, isim mausul, dan kosakata tematik dalam konteks sederhana.
CPNK yang kelima, mahasiswa mampu memperkenalkan diri dalam bahasa Arab melalui kalimat ta'aruf secara lisan maupun tulisan. CPNK yang keenam, mahasiswa mampu menulis angka dan menyebutkan anggota tubuh dalam bahasa Arab secara benar. Adapun kajian pokok mata kuliah bahasa Arab adalah yang pertama, bahasa Arab dasar, yang kedua, kaidah bahasa Arab, yang ketiga, tanda bunyi dan implikasinya dalam susunan kata, yang keempat, pembagian kosakata dalam bahasa Arab atau al-kalimah, yang kelima, identifikasi al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu, yang keenam, al-mubtada dan al-khabar, yang ketujuh adalah al-fa'il, yang kedelapan, al-ismul mausul, dan yang kesembilan adalah al-maf'ulun bih, dan yang kesepuluh adalah dhamir. Hasil perkuliahan ini akan diukur melalui beberapa aspek penilaian. Penilaian pertama adalah kuis atau tugas sebanyak 15%, interpersonal skill 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, kehadiran 10%, dan perilaku 10%. Selanjutnya, penjelasan mata kuliah ini akan dilakukan proses pembelajaran di kelas. Mari menyaksikan video pembelajaran pada pertemuan kelima dengan materi al-ismu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan sayangnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sama-sama hadir melanjutkan perkuliahan kita. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini alhamdulillah kita akan membahas materi tentang al-ismu. Al-ismu ini adalah pembagian dari al-kalimah. Al-kalimah itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama adalah al-ismu, yang kedua adalah al-fi'lu, dan yang ketiga adalah al-harfu. Pada hari ini kita akan membahas tentang al-ismu. Apa itu al-ismu? Al-ismu itu adalah kata benda. Jadi al-ismu itu adalah kata yang menunjukkan pada makna diri sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Jadi bukan waktu teman. Jadi itulah pengertian al-ismu. Mulai kembali, al-ismu adalah kata yang menunjukkan pada makna diri sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri al-ismu atau kata benda. Nah, ini ciri-cirinya ada 5. Yang pertama adalah dapat menerima ta'rif. Ta'rif itu mendapat tambahan huruf alif lam di depan kata benda. Ya, jadi itu ciri-ciri yang pertama, mendapat tambahan alif lam atau ta'rif. Contohnya dari kitabun menjadi al-kitabun. Ya, ada contoh dari kata menjadi, mendapat tambahan alif lam menjadi al-kitabun. Al-kitabun. Al-kitabu. Ketika dia menambah alif lam dan lam, maka harakat di akhir berbaris dhammah. Kalau dia tidak mendapat alif lam di depan, maka dia berbaris
tambahan alif dan lam artinya buku itu. Alkitab, ya, Alkitab. Kemudian yang kedua, ciri-ciri alisme yang kedua adalah dapat menerima tanwin. Tahu artinya tanwin? Tanwin itu yang berbaris dua. Ada tiga ya? Nah, coba sebutkan. Fathatain, kasratain, nah, fathatain. Jadi alisme itu mendapat tambahan tanwin. Nah, ini tanwin. Contoh, tanwin. Tanwin apa ini? Ya, itu. Kemudian yang ketiga dapat di-i'rab. Nah, di-i'rab itu dia normatif, ya, nominatif, ya. Dari kata al-walad, artinya anak laki-laki itu. Kemudian yang keempat dapat menjadi mudam atau bersandar. Dan yang kelima adalah dapat menerima harfu jar, ya, harfu jar. Ketika dia mendapat tambahan harfu jar, maka huruf di akhirnya berbaris kasrah, ya, itu. Kemudian jenis al-ismu berdasarkan klasifikasi atau berdasarkan makna. Yang pertama adalah isim akil. Apa itu akil? Manusia yang menunjukkan kepada diri sendiri, kan ada ya, menunjukkan kepada diri sendiri, berarti kepada manusia dengan segala profesinya. Kemudian yang mana itu bayi wakil? Kata benda yang tidak berakar, kata benda yang ada di sekeliling kita. Jadi itu dari segi makna, ya, dari segi makna terbagi dua, yaitu akil yang berakal dan bayi wakil atau yang tidak berakal. Dari isi berdasarkan jenis kelamin. Nah, masih ingat ya? Apa itu? Terbagi dua juga ini. Yang pertama adalah mudzakkar. Nah, apa itu mudzakkar? Mudzakkar adalah jenis atau isim yang menunjukkan kepada jenis. Yang kedua adalah apa itu muannas? Isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Oke. Jadi itu dari jenis kelamin, isim terbagi dua, mudzakkar dan muannas. Di mana mudzakkar menunjukkan kepada jenis laki-laki, kemudian muannas, muannas menunjukkan untuk jenis yang dua. Yang ketiga, atau al-ismu berdasarkan jumlah. Nah, ini jumlah. Masih ingat ya, kalau jumlah berarti banyak, jumlah banyak ya. Nah, dari segi jumlah itu yang pertama terbagi tiga ya. Yang pertama adalah mufrad. Nah, apa itu mufrad? Dari bentuk bulat atau satu. Nah, itu bentuk bentuknya. Kemudian yang kedua adalah musanna. Apa itu musanna? Adalah bentuk kata benda yang menunjukkan kepada dua benda. Apa benda berakal ataupun benda tidak berakal. Nah, kemudian yang ketiga adalah jamak. Nah, jamak ini adalah kata benda yang menunjukkan kepada jenis laki-laki, ya, bukan jenis laki-laki, jumlah banyak, ya. Jadi jamak itu menunjukkan kepada jumlah lebih dari dua atau tiga ke atas. Nah, jamak ini terbagi lagi atas berapa? Tiga. Nah, yang pertama adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu menunjukkan kepada laki-laki. Apa ciri-cirinya? Tanda-tandanya? Apa? Mendapat tambahan waw dan nun di akhir kata dan ya dan nun di akhir kata. Kemudian yang kedua adalah jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim itu adalah jamak yang menunjukkan kepada jenis apa? Perempuan. Ya, apa tanda-tandanya? Mendapat tambahan huruf alif dan ta. Kalau tadi bentuk musanna, ciri-cirinya mendapat tambahan alif dan nun. Dua ya, dua. Sebentar kita kasih contoh. Kemudian jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir yaitu jamak yang tidak berarti.
ini artinya buku itu. Ciri-ciri isim ma'rifah mendapat tambahan alif lam di depan. Kalau ciri-ciri isim nakira kebalikannya. Ya. Mubtada kalau dalam bahasa Indonesia dia adalah subjek. Jadi fungsi isim pertama dalam mubtada sebagai subjek, kemudian yang kedua sebagai khabar. Apa itu khabar? Predikat. Jadi kalau mubtada khabar dalam bahasa Indonesia namanya subjek dan predikat. Nah, kemudian yang ketiga sebagai maf'ulun bihi. Nah, kalau maf'ulun bihi dalam bahasa Indonesia adalah objek yang dikenai pekerjaan, objek penderita kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, nah itu fungsi al-ismu. Kemudian fungsi al-ismu yang keempat adalah mudhaf ilaih. Dia disandari. Jadi kalau dalam bentuk kalimat, ya ada isim, ada fa'il, pelaku, ya, kemudian ada maf'ulun bihi, ada objek. Jadi ada pelakunya, ada yang melakukan, ada objeknya, ada yang dikenai penderita kalau dalam bahasa Arab. Namanya dalam bahasa Indonesia objek penderita, maf'ulun bihi. Sekarang kita masuk di contoh, jelaskan mufrad, ya. Mufrad. Tadi mufrad adalah bentuk apa? Satu, ya. Satu, tunggal. Contoh. Contoh al-qalibu. Ibu tanya, ini bentuk mufrad atau musanna atau jamak? Apa itu mufrad? Tunggal. Kalau bentuk dua tadi apa ciri-cirinya? Mendapat tambahan alif dan nun. Ya. Nah, al-qalibu menjadi libani. Nah, ini bentuk dua. Tadi kalau dijadikan jamak muzakkar salim tadi apa tanda-tandanya? Ada Tambahan waw dan ya. Waw dan muzakkar salim ciri-cirinya waw dan nun. Nah, jadi al-qalibani, al-qalibuna. Oke, jadi ini adalah contoh isim akil atau kata benda yang berakal. Al-qalib itu bentuk mufrad, al-qalibani bentuk musanna atau bentuk dua. Kemudian al-qalibuna ini adalah apa ini? Jamak muzakkar salim. Oke, sekarang al-mudarrisu, siapa yang bisa jadikan bentuk musanna? Oke, silakan. Nah, ada yang merubah dari bentuk musanna, kemudian ada yang merubah ke bentuk muzakkar salim. Jadi ini bentuk muzakkar. Nanti sebentar kita belajar latihan bentuk muannas. Alif dan nun. Al-mudarrisani.
ini adalah kata benda berakal jenis muzakkar. Nah, siapa yang bisa rubah dari bentuk muzakkar ke bentuk muannas? Apa ciri-cirinya kalau bentuk muannas? Mendapat tambahan apa? Tambahan bukan. Nah, berarti di sini al-thalibu ini mahasiswa laki-laki. Siapa dulu ya? Kasih contoh. Ini dari bentuk muzakkar ke bentuk muannas. Al-thalibatu. Nah, al-thalibatu ini mahasiswi. Mufrad apa musanna? Ini bentuk siapa bisa jadikan bentuk musanna atau bentuk dua mahasiswi? Mendapat tambahan alif dan nun. Menjadi apa di sini? Al-thalib. Caranya seperti ini. Al-thalib batani. Nah, al-thalib batani mufrad musanna. Kemudian kalau jamak apa? Kalau perempuan jamak muannas salim. Nah, dia jadi apa di sini? Al-thalibatani menjadi al-thalibat kembalikan ta. Al-thalibatu. Al-thalibatu. Jadi ini bentuk mufrad ya, musanna. Kemudian muannas. Jadi bedakan antara musanna dan muannas. Kalau musanna bentuk dua. Kalau muannas bentuk perempuan. Ini mufrad muannas namanya ya. Mufrad muannas bentuk satu perempuan. Kemudian ini musanna muannas. Kemudian ini adalah jamak muannas salim. Nah, ini untuk yang berakal. Kemudian sekarang contoh kata benda yang tidak berakal. Nah, kata benda yang tidak berakal yang ada di sekeliling kita seperti ini, qalamun. Ya. Qalamun. Ya. Kalau bentuk dua pulpen. Qalamaini atau qalamain. Ya, jadi bentuk dua itu ada dua ya, mendapat tambahan alif dan nun dan tambahan ya dan nun. Nah, qalamun menjadi qalamani. Nah, ibu tanya dulu, ini isim ma'rifah apa isim nakirah? Isim? Kenapa isim nakirah? Karena tidak memiliki alif dan lam. Ciri-ciri isim nakirah adalah tidak mendapat tambahan alif lam di depan kata benda. Nah, jadi ini isim nakirah. Kalau dia isim ma'rifah mendapat tambahan alif lam, maka dia jadi seperti ini. Al-qalam. Nah, qalamun. Nah, ini bedanya sama kain. Qalamun kalau dia isim nakirah maka huruf yang terakhir berbaris dhamma. Qalamun sama kain. Kemudian ketika isim ma'rifah maka huruf terakhir ini berharakat dhamma. Dia dibaca al-qalamu. Enggak boleh dibaca al-qalamun. Kalau ini qalamun, ya. Kalau ini al-qalamun. Kemudian ini artinya pulpen, ya, pulpen. Kalau yang di bawah pulpen itu, ya. Sekarang kata benda bentuk muannas. Nah, yang mana itu? Yang pakai taman buta. Nah, yang pakai taman buta apa? Benda apa yang ada di sekeliling kita? Hah? Ini apa? Apa sangatnya?
Kemudian tadi apa lagi? Pohon. Pohon juga itu muannas ya. Asyajaratu. Asyajaratu. Kalau bentuknya menjadi asyajaratani, ya asyajaratani. Nah, kemudian kalau jawabannya asyajaratu asyajaratani, kemudian banyak pohon. Ya, itu. Kemudian apa lagi? Yang memakai tanda buta. As-sayyaratu, mobil. Ya, siapa yang bisa lupa? As-sayyaratu. Nah, as-sayyaratu mendapat tambahan alif dan nun menjadi saya bisa tulis. Ayo naik, yang bagian sini belum ada. Yang perempuannya, oke, silakan. As-sayyaratu. As-sayyaratu menjadi Oke, coba dibaca. Oke, sudah betul ya? Oke, tangan dulu. Baik anak-anakku semua, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang alismu, pengertian alismu, jenis-jenis alismu, kemudian fungsi alismu dalam kalimat kita sudah pelajari hari ini, dan insya Allah nanti kasih tugas ya lewat Edlink, ya ada tugasnya lewat Edlink, nanti dikumpul juga lewat Edlink. Untuk itu mari kita menutup perkuliahan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.